Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama saya Fanda Roro Amiyati. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk akar. Nah, dalam bentuk akar apa saja sih yang akan kita bahas? Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu menyederhanakan bentuk akar, kedua operasi pada akar, dan yang ketiga itu sifat-sifat bentuk akar. Sebelum ketiga poin ini, kita harus mengetahui definisi bentuk akar itu sendiri. Apa sih bentuk akar dan bagaimana sih bentuknya? Nah, dalam video sebelumnya dikatakan bahwa A pangkat setengah itu sama dengan akar A. Nah, di sini bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya merupakan bilangan irasional. Contohnya, akar 3, akar 5, akar 8, akar 15, akar 50, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh yang merupakan bentuk akar. Lalu bagaimana yang bukan bentuk akar? Di sini contohnya ada akar 1, akar 4, ada akar 64. Nah, 1 bukan bentuk akar karena 1 merupakan bukan bilangan irasional. Nah, di sini ada akar 4. Kenapa bukan bentuk akar? Karena akar 4 itu memiliki nilai yaitu 2. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa 2? Karena 2 kali 2 merupakan 4. Maka akar 4 sama dengan 2. Di sini ada akar 64. Yang ketiga, bukan bentuk akar karena memiliki nilai yaitu 8. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian mencari nilai yang bukan bentuk akar ini? Caranya adalah cari 2 bilangan yang sama jika dikalikan hasilnya bilangan yang bukan bentuk akar ini. Contohnya kan 64. Kenapa hasilnya 8? Karena 8 kali 8 hasilnya 64. Gitu ya. Itu mengenai definisi bentuk akar. Selanjutnya kita akan ke poin yang pertama, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Di sini, bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi 2 bilangan, di mana bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lainnya tidak dapat diakarkan. Contohnya bagaimana? Nah, di sini ada akar 32. Berarti kita cari 2 bilangan jika dikalikan hasilnya 32. Dengan syarat salah satu bilangan itu bilangan yang dapat diakarkan. Nah, di sini contohnya akar 16 dikali akar 2. Akar 16 dikali akar 2 hasilnya adalah 32. Di sini akar 16 merupakan bilangan yang bisa diakarkan. Nah, di sini yang akar 16 merupakan bentuk bukan bentuk akar, sedangkan akar 2 merupakan bentuk akar. Itu ya bedanya. Jadi yang satunya bukan bentuk akar, yang satunya lagi yang 2 ini merupakan bentuk akar. Akar 16 itu berapa? Nah, akar 16 kita cari perkalian dengan angka yang sama. Hasilnya 16. Oke, betul. Hasilnya adalah 4. Karena 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Maka karena akar 2 merupakan bentuk akar, maka kita tinggal tulis lagi di sini. Maka hasilnya penyederhanaan dari akar 32 hasilnya adalah 4 akar 2. Oke, kita ambil contoh yang selanjutnya, yaitu akar 18. Maka kita cari perkalian 2 angka
yang hasilnya 18 dengan syarat satu angkanya adalah bilangan yang bisa diakarkan. Oke, di sini adalah akar 9 dikali akar 2, di mana akar 9 merupakan bilangan yang bisa diakarkan dan yang akar 2-nya tidak. Atau yang akar 9-nya merupakan bukan bentuk akar, sedangkan yang akar 2-nya adalah bentuk akar. Kita tahu bahwa akar 9 itu tadi isinya berapa? Oke, 3. Maka akar 2-nya kita tulis saja karena merupakan bentuk akar. Selanjutnya kita punya akar 147. Maka kita cari perkalian dua angka yang menghasilkan 147. Nah, caranya kalian bisa lihat di sini angka yang paling akhir 7. Berarti berapa kali berapa yang kira-kira hasilnya akhirnya 7. Kalau 7 kali 1 kan nggak akan mungkin ya di sini. Oke. Nah, setelah kita cari, maka hasilnya adalah akar 49 dikali akar 3. Nah, yang akar 49 merupakan bilangan yang bisa diakarkan, sedangkan akar 3 tidak. Akar 49 itu berapa? Cari angka yang sama jika dikalikan hasilnya 49. Maka hasilnya adalah, nah di sini 7 akar 3. Nah, itu cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, sekarang bagaimana dengan operasi bentuk akar? Nah, di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Oke, ketika misalkan ada akar A ditambah akar A, itu hasilnya 2A. Kenapa? Logikanya gini aja. Ketika kalian dikasih satu kue, terus kalian memiliki satu kue, maka hasilnya akan jadi 2 kue. Nah, gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan sifat ini kita ubah ke dalam bentuk angka? Nah, bentuknya kan seperti ini. Bisa kalian lihat mana yang jadi A, mana yang jadi B. Nah, di sini ketika ada akar 3 dikurangi akar 3 hasilnya 0. Ketika akar 7 dikali akar 7 maka hasilnya 7. Kenapa? Karena akar 7 kali akar 7 kan tadinya akar 49. Akar 49 itu hasilnya 7. Oke, jadi ini ya cara mempermudahnya. Oke, selanjutnya gimana sih kalau ada bentuk yang lain? Nah, di sini misalkan kita punya perkalian 2 kubu. Nah, kalau contoh yang di sini itu lambangnya beda. Tambah dengan kurang. Ya, ketika bentuknya seperti ini dengan lambangnya yang berbeda tambah dengan kurang, maka itu hasilnya tinggal A kurangi B. Oke, kenapa kurangi B? Karena kan A kali akar A hasilnya A, B kali akar B, di sini akar B, di sini B. Nah, gimana kalau bentuknya berbeda? Ketika bentuknya berbeda, hasilnya akan seperti ini. Oke. Kita ambil contoh di sini akar 2 ditambah akar 3 dan dikurung selanjutnya itu akar 2 ditambah akar 3. Nah, perkalian akar ini caranya kalian kali pelangi 2 kali akar 2 maka hasilnya 2. Atau mungkin kita bisa pakai ini. Oke, di sini 2 kali 2 hasilnya 2. Di sini 2 kali akar 3 hasilnya 6 ya. 2 kali 3 itu hasilnya 6. Kemudian kita punya akar 3 dikali 2. Di sini 6. Selanjutnya akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Maka kita operasikan dengan yang bentuknya sama. 2 dengan 3 itu bentuknya kan berbeda.
2 dengan 3 itu bentuknya sama, tidak memiliki akar ya. 2 dengan 3, jadi ditambahkan jadi 5. Sedangkan akar 6 ditambah akar 6, hasilnya di sini 2 akar 6. Kenapa 2 akar 6? Kita bisa lihat di sini bentuknya. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal lain. Sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Nah, ini ada operasi penjumlahan ya. Yang A kita bisa lihat. Oke. Akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan, nah di sini bentuk akarnya kan sama. Nih, sama. Maka kita punya yang di sini angka depannya. Di depan akar itu ada angka 2. Kalau misalkan di sini tidak ada, berarti dianggap ada 1. Maka kita jumlahkan bilangan yang ada di depan akar, yaitu 1 tambah 2. Nah, akar 3-nya ini tetap. Berarti kita hanya mengoperasikan yang ada di depan akar saja. Maka akar 3 ditambah 2 akar 3 hasilnya 3 akar 3. Contohnya, kalau misalkan kalian masih bingung gini. Ketika kalian punya 1 kue ditambah dengan 2 kue, maka hasilnya akan jadi 3 kue. Nah, itu untuk contoh yang A. Nah, sekarang bagaimana contoh yang B? Karena di sini akarnya sama, maka kita tuliskan di sini akar 6. Maka kita tinggal jumlahkan bilangan-bilangan yang ada di depan akar. Nah, di sini yang akar 6 di sini kita anggap di depannya ada 1. Ya. Maka kita tinggal jumlahkan 3 tambah 1 tambah 4 dikurangi 5. Maka hasilnya adalah 3 akar 6. Akar 6-nya tetap ya. Oke, selanjutnya kita contoh yang ketiga. Nah, di sini contoh yang ketiga itu akarnya berbeda. Ketika akarnya berbeda, nah, tidak ada yang sama, maka begini ya. Tidak sama, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Contohnya di sini, maka jawabannya akan akar 2 ditambah akar 3 ditambah akar 7. Jadi tetap seperti ini jawabannya ya. Kalau bentuk akarnya berbeda. Jadi untuk penjumlahan, pengurangan bisa dikerjakan jika bentuk akarnya sama. Contohnya yang A dengan B. Bentuknya sama itu bisa dikerjakan. Tapi kalau beda seperti yang C, itu tidak bisa dikerjakan atau hasilnya akan tetap. Oke, itu untuk menyederhanakan bentuk akar atau operasi akar pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada yang namanya sifat-sifat bentuk akar. Kalau sifat-sifat bentuk akar udah jelas, pasti kita punya tabel. Nah, di sini ada sifat-sifatnya. Kita punya 5 sifat, mulai dari perkalian sampaikan pembagian. Contoh yang 1, A kali B, A dikali B akar C. Maka si AB-nya dikalikan. Bisa kita lihat di sini contoh yang pertama. Ketika 5 dikali 3 akar 2, maka hasilnya 15 akar 2. Ketika ada akar A dikali akar B, hasilnya akan akar A dikali B. Atau di sini ketika akar 2 dikali akar 3, maka hasilnya akan akar 6. Itu kalau perkalian. Tapi kalau penjumlahan, contohnya saya tulis di sini. Oke. Ketika ada akar 3 ditambah akar 2, maka itu tidak bisa dikerjakan ya. Itu tidak bisa dikerjakan.
Tapi kalau misalkan dia bentuknya dikali seperti ini, nah maka itu bisa dikerjakan, yaitu hasilnya 6. Oke, kita hapus biar nggak berantakan. Selanjutnya di sini ada yang sifat ketiga. Kita punya A dibagi akar B. Maka hasilnya kalian akan kalikan dengan akar sekawan. Contohnya di sini 2 akar 3 sama dengan berapa? Kalian tulis dulu soalnya, kemudian akar di sini yang jadi penyebut, nah ditulis kembali. Jadi di sini nih dikalikan bentuknya. Maka kita tinggal kalikan saja. 2 kali akar 3 hasilnya 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Kenapa? Karena kita punya sifat akar A dikali akar. Oke, maaf. Dikali akar A, hasilnya itu akan A. Oke. Ya, itu untuk sifat yang ketiga. Bagaimana dengan sifat yang keempat? Nah, di sini contohnya ada 2 dibagi 3 tambah akar 5. Pertama, kalian kalau bentuk pecahan seperti ini tulis kembali soalnya. Kemudian kalikan dengan penyebutnya atau yang memiliki unsur akar. Nah, di sini kita punya 3 tambah akar 5. Maka saat kita kalikan pindah ke sini, saat kita pindahkan ke sini, dia akan jadi berubah tanda. Yang tadinya 3 tambah akar 5, maka akan berubah jadi 3 dikurangi akar 5. Ya, bentuknya akan seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan dibentuk soalnya itu 3 kurangi akar 5? Berarti di sininya akan jadi plus, kebalikannya, ya. Nah, di sini kemudian yang atas kalian kalikan pelangi, ya. Saya sebutnya kali pelangi. Kenapa? Karena di sini ada 2 kali 3, terus kemudian dikali 2 kali min 5. Nah, kita punya hasil seperti ini. Nah, yang bawah kita juga kali pelangi. Kenapa? Karena di sini 3 kali 3. Nah, 3 pangkat 2. Di sini kita plus kali minus hasilnya min. Kemudian plus 5 dikali min 5 hasilnya min 5. Kenapa? Kan kita punya akar A tadi dikali akar A. Hasilnya akan A. Berarti ketika akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Kenapa min? Karena di sini plus kali min. Sama dengan tadi kan 2 kali 3 itu 6. Kemudian di sini harusnya 2 dikali min akar 5, maka hasilnya di sini min 2 akar 5. Di sini 4. Kenapa? Karena 9 dikurangi 5 hasilnya 4. Itu untuk sifat yang keempat. Kemudian kita punya sifat yang kelima. Nah, di sini penyebutnya memiliki unsur akar semua. Maka kita kalau misalkan ada contoh soalnya yang sifatnya kelima, contohnya 3 per akar 2 ditambah akar 5 sama dengan, maka tulis kembali soalnya. Lalu kalikan dengan unsur yang memiliki akar. Di sini kan penyebutnya. Maka penyebutnya kita tulis kembali, tapi dengan syarat ketika di sini tambah, maka kita saat tuliskan kembali di sini dirubah menjadi negatif atau dikurang. Nah, kita tulis seperti ini. Gimana kalau bentuk soalnya di sini lambangnya min? Ya. Gimana kalau di sini lambangnya min? Berarti di sini akan berubah, akan jadi plus. Yang bawah juga jadi plus. Jadi gitu kebalikannya ya. Nah, kita kembali lagi ke contoh yang kelima.
Nah, di sini berarti kita akan kalikan pelangi yang atasnya. Nah, kita lihat di sini ada 3 kali akar 2, isinya 3 akar 2. Kemudian 3 dikali min akar 5, maka hasilnya min 3 akar 5. Nah, di sini kita menggunakan sifat. Nah, sifat ketika ada akar A dikali gini, masih ingat kurungnya 2 kali akar B. Nah, ini dikurang ya. Nah, maka hasilnya itu akan A dikurangi B. Nah, ini berlaku untuk yang ini. Nih, berlaku. Sifat yang ini berlaku ketika dia ada 2 bilangan bentuk akar ya. Terus dikalikan dengan dalam kurungnya bentuk si lambangnya itu berbeda. Ya, maka di sini kita hasilnya 2 dikurangi 5 itu isinya adalah min 3. Oke. Nah, di sini kenapa hasilnya bisa jadi min 2 ditambah akar 5? Karena gini, kita lihat, kita hapus dulu. Nah, di sini di depannya itu unsurnya 3 semua depan akar. Berarti sini bisa dibagi sama 3. Tapi kalau misalkan salah satunya tidak bisa dibagi 3 atau tidak bisa dibagi, maka itu tidak bisa diperkecil lagi. Ya, atau disederhanakan lagi. Karena di sini bilangannya sama di depan akar, bisa dibagi, maka kita sederhanakan. Di sini 3 dibagi min 3 isinya kan min 1, maka kita tulis aja min akar 2. Kemudian di sini kenapa ditambah? Karena min 3 dibagi min 3 yaitu plus 1. Akar 5-nya kita tulis di sini. Dapatlah hasil. Nah, itu mengenai sifat-sifat bentuk akar. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Maaf kalau ada kesalahan dalam berkata. Pelajari lagi. Kalian bisa cari sumber materi di buku lain agar mempermudah untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.